Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sinur Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 102211136. Saya dari kelas C3 dengan prodi S1 Akuntansi. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Tujuan dan maksud saya membuat video ini yaitu untuk evaluasi tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Operasi. Di sini saya mengambil materi yaitu tentang strategi operasi. Strategi operasi itu ada 4. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada bentuk, dan yang keempat ada elemen. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama, yaitu pengertian strategi operasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian strategi operasi. Strategi operasi itu apa sih? Strategi operasi yaitu sebuah visi fungsi sebagai yang digunakan sebagai arahan atau dorongan dalam proses pengambilan keputusan supaya selaras dengan tujuan perusahaan. Visi fungsi operasi dari strategi ini harus diintegrasi dengan strategi bisnis dan nantinya akan direplikasikan ke dalam bentuk rencana formal. Adanya visi dan arahan dalam proses pengambilan keputusan ini harus dapat menghasilkan sebuah pola pengambilan keputusan yang konsisten sehingga menciptakan keunggulan perusahaan dalam persaingan. Nah, yang kedua ada fungsi strategi operasi. Fungsinya dari strategi operasi itu ada apa aja sih? Nah, di sini fungsinya itu ada 3. Yang pertama, memungkinkan perusahaan bersaing dalam diferensiasi. Yang kedua, memungkinkan perusahaan bersaing pada biaya atau kos terendah. Dan yang ketiga, memungkinkan perusahaan bersaing pada respons. Dan yang ketiga yaitu ada bentuk strategi operasi. Bentuknya itu ada apa aja sih? Nah, bentuknya itu ada 5 tahapan. Yang pertama ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu berkaitan dengan proses produksi. Lebih spesifiknya, perencanaan produksi berkaitan dengan perencanaan baik metode dan teknologi yang dibutuhkan tenaga kerja untuk melakukan proses produksi. Dan yang kedua yaitu ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan berkaitan dengan perencanaan terkait dana yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas atau operasional perusahaan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada perencanaan fasilitas. Fasilitas merupakan bagian penting dari sebuah operasional perusahaan sehari-hari. Perencanaan fasilitas yang baik akan memastikan kalau tenaga kerjanya memiliki fasilitas yang mereka butuhkan untuk memastikan kalau proses produksi atau jasa berjalan dengan lancar. Yang keempat ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran berkaitan dengan proses distribusi dan atau penjualan akan barang baik produk atau jasa yang kamu produksi. Dan yang kelima atau yang terakhir dari bentuk strategi operasi itu ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini perencanaan sumber daya manusia membahas hal-hal terkait manajemen sumber daya manusia dari mulai pencairan atau rekrutmen, penyeleksian, hingga penempatan tenaga kerja dalam pos-pos yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan materi yang keempat dari strategi operasi itu ada elemen. Elemen strategi operasi itu ada apa aja sih? Nah, di sini elemennya itu ada 3. Yang pertama ada misi operasi. Untuk dapat memiliki strategi operasi yang efektif, kamu harus memastikan kalau strategi operasi bisnismu memiliki prioritas atau tujuan. Prioritas ini bisa meliputi menekan harga produksi, peningkatan mutu, terus dan lain-lain. Untuk menjamin misi produksi ini tercapai, kamu juga harus memastikan kalau bisnismu itu memiliki manajemen operasional yang baik. Dan yang kedua yaitu ada sasaran operasi. Strategi operasi bisnismu juga harus memiliki sasaran yang jelas. Jelas dalam arti strategi operasi kamu tuh harus memiliki hal yang bisa diukur secara pasti. Jadi harus diukur dulu nih sasaran operasinya tuh ada apa aja gitu.
Nah, sasaran operasi ini nantinya akan dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada sasaran jangka panjang dan yang kedua ada sasaran jangka pendek. Nah, untuk yang ketiga itu ada kebijakan operasi. Kebijakan operasi itu apa sih? Kebijakan operasi itu meliputi hal-hal tentang bagaimana mencapai misi dan sasaran operasi. Kebijakan ini biasanya meliputi proses, persediaan, tenaga kerja, dan juga ada mutu atau jadi ada tahap-tahapannya dari semua proses dari semua kebijakan operasi itu. Nah, di sini strategi operasi saya mengambil contoh yaitu ada perusahaan di dekat rumah saya yang namanya itu Opak Linggar atau ada juga ya Kelontongan, terus Rengginang juga ada. Nah, ini tuh berasal dari linggar yang khas banget. Jadi di sini saya akan membahasnya ya tentang strategi operasi. Nah, perencanaan fasilitasnya itu sangat bagus, memungkinkan untuk membuka usaha tersebut. Terus yang bisa digunakan untuk sehari-hari, ya maksudnya tuh untuk membuat sebuah opak tersebut kayak fasilitas ruangan, terus fasilitas untuk ngejemur, lalu untuk beristirahat untuk pegawai dan untuk yang lain-lainnya. Nah, di sini perencanaan pemasarannya itu menyediakan sebuah di media sosial berupa Facebook, WA, dan membuka juga cabang toko yang ada di depan di Jalan Cikijing yang depan Ampera. Nah, di situ ada ada tokonya dan juga ada sebuah pemasaran melalui via online. Untuk perencanaan produksinya dan sangat bagus, sangat efektif, terus banyak diminati oleh kalangan, mulai dari anak-anak, dari orang dewasa, orang tua, dan di sini juga opak tuh nggak harus buat cemilan doang, tapi buat kayak buat ke rumah mertua, terus oleh-oleh dari linggar itu juga bisa termasuk. Terus perencanaan keuangannya itu ya dikelola oleh ada bagian keuangannya atau bagian administrasinya supaya uang antara pemasukan dan pengeluaran itu seimbang, tidak ada kesalahpahaman antara uang yang ada atau yang tidak ada gitu ya. Ya jadi maksudnya tuh perencanaan keuangannya tuh sangat bagus, sangat efektif karena sudah ada yang menanganinya, mungkin seperti itu. Terus yang terakhir yaitu ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini sumber daya manusianya pun mengambil dari sekeliling rumah atau yang lagi membutuhkan pekerjaan. Nah, di sini pekerjaannya pun enggak harus remaja gitu, enggak. Di sini juga ada yang ya udah berumur lah istilahnya, seperti udah umur 35 tahun ada yang membantu untuk membuat proses opak dan di situ pun ada berbagai ada berbagai bagiannya, ada yang di bagian oven buat bila mana nanti kalau hujan gitu kan tidak ada terik matahari, nah bisa di oven. Terus ada bagian packing, terus ada yang di bagian jaga toko juga. Dan yang selanjutnya misi dari elemen strategi operasi itu ada misi operasi. Nah, di sini tuh bisnisnya tuh sangat diprioritaskan atau ditujuan untuk sebuah oleh-oleh dari linggar bila mana untuk nanti misalkan ada Hari Raya Idul Fitri, terus pergi ke rumah saudara-saudara, nah bisa jadi karena bila udah memasuki bulan suci Ramadan biasanya proses pembuatan opak ini atau kelontongan juga di sini tuh makin meningkat. Jadi banyak yang diminati untuk para keluarga kayak buat oleh-oleh buat orang tua, buat temannya, atau membagikan hampers dari linggar itu ya dengan cara opak dari opak itu maksudnya.
Terus sasarannya, nah di sini sasarannya tuh sangat jelas ya, sangat baik juga kalau menurut saya karena ya mungkin karena itu tadi, jadi ini tuh tidak hanya untuk anak kecil atau anak dewasa, tapi ini tuh bisa jadi untuk oleh-oleh buat nanti gitu kalau ada liburan panjang, libur sekolah, terus pergi ke rumah saudaranya, pergi ke rumah orang tuanya. Nah, ini tuh bisa jadi pusat oleh-olehnya, khas Linggar gitu. Jadi kalaupun misalkan di yang lain tutup gitu pusat oleh-olehnya, nah bisa di sini. Dan ini pun untuk pembeliannya bisa langsung ke rumah, jadi tidak harus melalui medsos atau tidak langsung ke toko, jadi bisa melakukannya secara langsung di rumah. Dan bisa juga melalui sistem booking dulu, misalkan ada yang mau beli berapa kaleng. Nah, jadi sistemnya tuh di sini tuh pakai per pieces, pakai kantong plastik ya untuk harga 10.000 sampai 12.000 lah ya. Terus ada juga yang pakai satu kaleng opak itu sekitar seharga 150.000 dan itu pun bisa dadakan langsung dipanggang atau mau dari jauh-jauh hari untuk memesannya. Mungkin itu yang dapat saya contohkan sebagai strategi operasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di next video selanjutnya.